Seseorang ayah yang membunuh pelaku pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat terancam hukuman mati usai dijerat pasal pembunuhan berencana. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengecam hukuman mati terhadap pelaku. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap pelaku kekerasan seksual anaknya di Padang Pariaman yang terjadi tahun 2025 jadi sorotan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan penolakannya terhadap tuntutan hukuman mati bagi pelaku yang merupakan ayah korban kekerasan seksual. Habibur Rahman menilai polisi perlu menimbang aspek psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Jika pelaku dalam situasi terguncang, Habibur Rahman menjelaskan, dalam pasal 43 KUHP terdapat ketentuan yang bisa menjadi pertimbangan hukum. Tolak hukuman mati atau seumur hidup terhadap Pak Ede, dan Pak Ede harus mendapatkan keadilan. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak Ede melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang, mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Bahkan, jika nanti terbukti Pak Ede melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan pasal 43 KUHP baru, terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan pidana. Sementara polisi menyebut penerapan pasal 340 telah sesuai dengan hasil penyidikan dan waktu peristiwa pidananya. Kapolres Pariaman AKBP Andrea Naldo bilang penerapan pasal 43 KUHP tak bisa diterapkan karena baru berlaku tahun 2026. Ternyata pelaku utamanya adalah yang juga ayah angkatnya yang ikut melapor juga, sehingga ayah kandung setelah mengetahui timbullah emosi. Namun ini bukan emosi yang pada saat itu dilakukan perbuatan pembunuhan, dan ini berbeda waktu. Pada saat diketahui itu sekitar siang menjelang sore, dan perbuatan pembunuhan dilakukan di malam hari. Untuk pasal yang kita terapkan terhadap kasus pembunuhan, karena LP ini berdiri di tahun 2025. Di tahun 2025, di bulan September, itu masih berlaku KUHP yang lama. Sehingga kita memakai pasal 340 yang sesuai. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap pelaku pelecehan anaknya di Pariaman terjadi pada September 2025. Pelaku diduga emosi setelah mengetahui korban ternyata melakukan pelecehan terhadap putrinya sejak tahun 2022. Pelaku menganiaya korban hingga kritis dan meninggal dunia. Pelaku pembunuhan jadi tersangka pada November 2025 dan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Sudah tepatkah penerapan pasal pembunuhan berencana di kasus ini? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Bang Heri. Masih di mute tampaknya Bang Heri. Selamat malam. Halo. Bang Heri, selamat malam. Malam, Bang. Nah, sudah dengar suara saya dari studio, Bang Heri? Tampaknya masih agak kurang jelas suara Anda. Baik, kita akan coba kembali perbaiki terlebih dahulu sambungan audio bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Saudara, ini kasus menjadi sorotan ketika Ketua Komisi 3 DPR mengecam atau juga menolak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati bagi seorang ayah yang membunuh pelaku pemerkosaan terhadap anaknya sendiri di Pariaman, Sumatera Barat. Dan bagaimana apakah penerapan pasal yang sudah dilakukan oleh polisi ini tepat hingga saat ini? Kita bahas bersama dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat malam, Bang Heri. Bang Heri, halo.
Halo. Nah, agak sedikit jelas kita coba ya. Jadi bagaimana ketika sudah disorot oleh Ketua Komisi 3, oleh Komisi 3, ini ada celah tidak? Karena saat ini kasusnya masih P19 kami dapat informasi terakhir, Bang Heri. Dengar ya, Mas Baim ya. Iya, nah jelas, silakan. Dalam konteks ini tentu kita berempati ya terhadap apa yang terjadi dan menimpa kepada si pelaku ya. Karena kalau kita melihat dia juga sekaligus sebagai korban tidak langsung dari perbuatan pidana dilakukan oleh si korban yang saat ini diajukan sebagai pasal 340 KUHP. Nah, dalam konteks ini sebagai pasal 340 KUHP karena melihat lokus dan tempusnya terjadi pada saat terjadinya KUHP yang lama. Nah, ini kan persoalannya. Tapi dalam perspektif bahwa ini masih P19 tadi menarik Bang Mas Baim bahwa ini kan persidangan. Nah, kalau persidangan dalam beberapa beberapa kasus yang sudah terjadi pasca pemberlakuan KUHP baru, Undang-Undang 20 tahun 2025 dan Undang-Undang 1 tahun 2023 KUHP yang baru, maka kita menggunakan ketentuan KUHP dan KUHP yang baru. Dalam perspektif ya, maka perspektifnya bisa menggunakan dalam pemidanaan itu pasal 53 dan 54. Ini kan pertimbangan yang paling penting adalah menilai apakah ada alasan hapus pidana dalam perkara ini, gitu kan? Nah, yang kita lihat adalah bagaimana menjaga agar hubungan antara satu sisi kita melakukan pembelaan diri jangan sampai dikriminalisasi padahal dia korban, dan di sisi lain juga menjaga batas proporsionalitas antara pembelaan diri tadi, jangan sampai dibataskan. Dalam syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas kan harus lihat antara kausalitasnya ya, antara serangan dan juga katakanlah tadi yang sudah disinggung kegoncangan jiwa yang hebat tadi. Nah, mudah-mudahan penyidik sensitif terhadap isu kegoncangan jiwa yang hebat tadi ya, sehingga menilai bahwa ada hal yang bisa dipertimbangkan dalam konteks tadi, walaupun sekali lagi perbuatan materialnya adalah membunuh yang tidak dibenarkan gitu ya. Itu sama sekali kemudian menghapus. Tetapi tadi soal pembelaan melampaui batas, kemudian kegoncangan jiwa yang hebat mengakibatkan perbuatan seperti itu secara hukum bisa dibuktikan juga atau biasanya seperti apa nanti pembuktiannya? Dalam catatan hukum pidana, Mas Baim, bahwa goncangan jiwa yang hebat itu bukan karena hanya masalah ketakutan saja, masalah kesungguhan, kemarahan. Kalau kita dalam kasus ini kan ada nuansa itu di dalamnya ya. Nah, tapi kemudian bahwa perbuatan itu tidak serta-merta hapuskan pidana, jelas. Tapi gunakan juga KUHP yang baru untuk melihat keringanan misalnya dalam hal perbuatan ini adalah pedoman pemidanaan tadi. Apa motivasi dan sikap batin dari si pelaku pada saat melakukan tindak pidana? Karena tadi saya katakan ada kausalitas kan, walaupun tidak pada saat itu terjadinya tindak pidana dan yang melakukan ini bukan korban langsung, begitu ya. Tapi ada keterkaitan cerita hubungan sebab akibat antara kegoncangan jiwa yang hebat dengan serangan tadi. Nah, dalam batasan yang lain harus dilihat antara subsidiaritasnya dan juga proporsionalitas. Serangan itu seketika dan kemudian ketika melakukan pembelaan diri itu harus sebenarnya berimbang antara konteks pembelaan diri dengan serangan tadi. Nah, maka kita ingin menyampaikan kepada pihak penyidik untuk kemudian menilai kegoncangan jiwa yang hebat tadi sebagai bentuk untuk bisa kita katakan tidak hanya kemudian menyalahkan dari sisi korban, tapi masih ada pandangan yang ingin kita ungkap bahwa kan ini tidak berdiri sendiri ya, ada tindakan sebelumnya yang melatar belakangi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kira-kira begitu. Kalau misalkan aspek psikologis yang jadi pertimbangan pelaku berbuat nekat seperti itu, apakah juga bisa dibuktikan di KUHP yang lama karena memang rentang waktunya di tahun 2025? Atau hanya berlaku di yang baru nih soal pertimbangan tadi kegoncangan jiwa psikologi pelaku ini? Aspek yang tidak penuh hukumnya, Mas Baim, ada aspek psikologis di dalamnya yang mungkin membutuhkan pandangan ahli dari mereka yang berlatar belakang memiliki ilmu psikologi begitu ya. Mereka ingin tahu apakah benar ada tekanan di sana, dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut, walaupun sebenarnya mungkin si pelaku tahu
bahwa tindakan ini tidak dibenarkan, membunuh orang itu bukan perbuatan yang benar. Di sini kita yang berhati-hati adalah bukan kemudian menyatakan bahwa orang boleh mengatasnamakan membuat stempel pembelaan diri dengan cara apapun begitu ya, termasuk dengan membunuh orang lain. Nah, ini yang harus kita hati-hati menyampaikannya. Tapi setidak-tidaknya ada penjelasan yang logis dan juga ada pembelaan yang cukup dalam proses hukum yang dijalani oleh si pelaku nanti, begitu ya. Oke, kita nanti simak bersama tentu bagaimana perjalanan hukum ini ketika sudah menjadi sorotan terus dari Komisi 3 nih. Terima kasih untuk ulasannya, untuk pandangannya, pakar hukum pidana Heri Firmansyah di program Kompas Malam hari ini.